Halo peserta didik sekalian, ketemu kembali di video pembelajaran matematika. Untuk topik kali ini kita akan bahas lanjutan dari topik sebelumnya tentang garis dan sudut matematika kelas 7 semester genap. Itu topik kali ini kita bahas tentang hubungan antara sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Baiklah peserta didik, kita kembali ke topik kita. Hubungan antara sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Yang pertama, sudut sehadap. Seperti apa yang dikatakan dengan sudut sehadap? Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka sudut-sudut sehadap yang terbentuk sama besar. Ya, di sini dikatakan sudut-sudut sehadap yang terbentuk sama besar. Ini garis M dengan garis L, garis M dengan garis L itu sejajar. Ada terbentuk di sini sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama yang mau kita lihat di sini untuk peserta didik sekalian, yang manakah sudut sehadap? Sudut sehadap itu adalah pada gambar ini berarti yang pertama sudut 1 itu sehadap dengan sudut 5. Coba diperhatikan. 1 dengan 5 itu adalah sehadap. Yang kedua, 7 dengan 3 atau 3 dengan 7 itu sehadap. Ya, artinya sudutnya sama. Sudut 1 sama dengan sudut 5. Sudut 3 sama dengan sudut 7. Sudut 2 dengan sudut 6. Ya, sudut 2 dengan sudut 6. Dan satu lagi sudut 4 ini sama dengan sudut 8, ya. Besarnya sama. Artinya jika sudut pertama ini diketahui misalkan 80 derajat, berarti sudut 5 juga 80 derajat. Jika diketahui misalkan sudut 2 110 derajat, berarti sudut 6 juga harus 110 derajat. Itulah yang dikatakan sudut sehadap. Jika dua garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut sehadapnya adalah sama besar. Yang kedua, itu namanya sudut dalam berseberangan. Untuk sudut dalam berseberangan, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis ketiga, maka sudut-sudut dalam berseberangan yang terbentuk sama besar, ya. Yang pertama tadi sudut sehadap itu sama besar, yang kedua sudut dalam berseberangan sama besar. Yang mana yang dikatakan sudut dalam berseberangan? Di sini ada sudut dalam ya, dalam berseberangan. Berarti 3 berseberangan dengan 6. 4 berseberangan dengan 5. Ya. Sudut dalam berseberangannya adalah sudut 3 dan sudut 6, 3 ke 6. Berarti artinya sudut ketiga sama dengan sudut 6, sama besarnya ya. Oke, sudut 4 dengan sudut 5. Artinya sudut 4 itu sama besarnya dengan sudut 5. Jadi kalau misalkan sudut 4 30 derajat, ya sudut 5 juga harus 30 derajat. Karena dia adalah sudut dalam berseberangan. Ada yang ketiga namanya sudut luar berseberangan. Yang kedua tadi sudut dalam berseberangan. Sedangkan yang ketiga ini sudut luar berseberangan. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka besar sudut-sudut luar berseberangan adalah sama besar. Perhatikan dari gambar yang mana yang dikatakan berseberangan. Untuk luar berseberangan itu yang pertama, kalau di dalam ini kan berada di dalam tadi 3 dengan 6, 4 dengan 5. Sedangkan untuk sudut luar itu 1 berseberangan, berarti ke 8, 2 ke 7 sama besarnya. 1 sama besarnya dengan 8 dan 2 sama besarnya dengan 7. Ya. Oke, ini berlaku jika dua garis sejajar dipotong oleh satu garis lain. Yang keempat, sudut dalam sepihak. Ya, sudut dalam sepihak itu juga nilainya 180 derajat.
atau jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat atau namanya berpelurus. Ya. Beda dengan yang pertama tadi, sehadap itu sama besar. Yang kedua, jika sudut berseberangan dalam sama besar, berseberangan luar juga sama besar. Sedangkan yang keempat ini, sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat. Yang mana ya dikatakan dalam sepihak? Perhatikan. Yang ketiga, dalam ya, ini ada kata dalam, berarti di dalam. 3 sepihak dengan 5. Berarti 3 tambah 5 itu 180 derajat. 4 sepihak dengan 6. Berarti sudut 4 tambah sudut 6 itu sama dengan 180 derajat ya. Sudut 3 ini bukan sama dengan ya, sudut 3 dan sudut 5 sepihak dalam, 4 dan 6 sepihak dalam. Maka dari sini sudut 3 tambah sudut 5 180 derajat. Sedangkan sudut 4 tambah sudut 6 sama dengan 180 derajat. Ya. Yang kelima, ada dikatakan sudut luar sepihak. Ya. Sudut luar sepihak juga jumlahnya 180 derajat. Oke. Dalam tadi 3 dengan 5, 4 dan 6. Jadi kalau di sini untuk sudut luar sepihak itu yaitu 2 sudut 2 ini dengan sudut 8. Ya. Sudut 2 ini dengan sudut 8. Artinya sudut 2 ditambah sudut 8 jumlahnya itu harus 180 derajat. Terus sudut 1 dengan sudut 7. Ya, sudut 1 dengan sudut 7. Ya. Maka dari sini sudut pertama dengan sudut ketujuh dijumlahkan itu 180 derajat. Dan sudut kedua tambah sudut ke-8 itu 180 derajat. Ya, itu untuk sudut luar sepihak. Selanjutnya hubungan antara sudut. Hubungan antara sudut yang pertama itu ada namanya sudut saling berpelurus. Ya, ini satu garis lurus. Di sini dikatakan sudut berpelurus. Ya, maka untuk garis lurus ini sudutnya ini sama dengan 180 derajat. Sudut berpelurus itu 180 derajat. Ya. Sudutnya ini 180 derajat. Oke. Garis lurus ini dipotong satu garis, ya. Ya, dipotong satu garis. Maka saya sebut ini misalkan ini alfa dan yang sebelah sini saya sebut beta. Maka dari ketentuan yang pertama ini bahwa jika ini dijumlahkan seluruhnya berarti artinya alfa tambah beta itu sama dengan 180 derajat. Itulah artinya sudut yang berpelurus. Ya. Alfa tambah beta sama dengan 180 derajat. Jumlah dua sudut yang saling berpelurus itu sama artinya juga dengan bersuplemen adalah 180 derajat. Jadi jumlahnya ini saling berpelurus, alfa dan beta itu saling berpelurus, jumlahnya itu adalah 180 derajat. Sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lain. Sudut yang satu merupakan pelurus dari sudut yang lain. Oke. Yang kedua ada namanya sudut saling berpenyiku. Ada kata siku, berpenyiku. Ya. Ini sudut siku-siku. Besar sudut siku-siku ini adalah 90 derajat, ya. Sekarang kita mau tarik garis dari sudut tersebut. Ini garis lurus, ya. Maka terbentuk di sini dua sudut. Ini saya sebut ini sudut alfa dan yang satu lagi ini sudut beta. Maka artinya alfa tambah beta itu sama dengan 90 derajat, ya. Ini keseluruhan ini tadi 90 derajat. Kalau sampai di sini dia itu adalah alfa, ya. Ini sampai ke sini itu adalah beta, maka alfa tambah beta sama dengan 90 derajat. Inilah yang dikatakan dengan sudut saling berpenyiku.
ya. Alfa tambah beta sama dengan 90 derajat. Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau disebut juga dengan berkomplemen. Berkomplemen adalah 90 derajat. Sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lain. Sudut yang satu merupakan penyiku dari sudut yang lain. Yang ketiga namanya sudut saling bertolak belakang. Dari gambar ini jelas ya peserta didik bahwa sudut alfa 1 bertolak belakang dengan alfa 2. Di sini jelas juga beta 1 bertolak belakang dengan beta 2. Alfa 1 bertolak belakang dengan alfa 2 dan beta 1 bertolak belakang dengan beta 2. Jika dua garis berpotongan, ini dua garis berpotongan ya, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya disebut dua sudut yang bertolak belakang. Dan di sini yang perlu diketahui bahwa dua sudut yang saling bertolak belakang itu sama besar. Jadi alfa 1 itu besarnya sama dengan alfa 2. Beta 1 sama dengan beta 2. Yang bertolak belakang itu besarnya sama. Baiklah untuk peserta didik sekalian, biar lebih jelas coba kita bahas beberapa contoh soal berikut ini. Oke, yang pertama sudut pasang yang sehadap. Oke, kita mau cari dari sini yang sehadap. Di pertama tadi kita sudah bahas yang mana yang dikatakan sehadap. Sehadap ini. Berarti sehadap itu sama dengan O1 sama dengan P1. Ya, ini sehadap. Yang kedua ini O2 dengan P2. Sehadap ke sini. Ya. Saya buat garis 2 biar paham. Yang ketiga ini ya. O4 dengan P4. O4 dengan P4. Yang berikutnya ini juga sehadap O3 dengan P3. O3 sama itu dengan P3. Oke, sekarang langsung saya rangkum coba di sini itu sehadap. Ya, coba dengan luar berseberangan. Luar berseberangan itu adalah di sini. Oke, O4 itu kemana? Luar berseberangan. Berarti O4 sama itu dengan ini P2. O4 sama dengan P2. Selanjutnya ini O3 sama dengan P1 ya. O3 sama dengan P1 itu luar berseberangan. Jadi kalau dia dalam berseberangan ini ya. Ini O1 dengan ini P3. O1 sama itu dengan P3. Selanjutnya ini O2 itu ke ini P4. O2 ke P4. Inilah yang dikatakan luar berseberangan dan dalam berseberangan. Lanjutkan pertanyaan yang kedua. Jika sudut O4 ini sama dengan ini 110 derajat ya. Tentukan besar sudut P4. O4 itu sama dengan P4. Ya. Ini sama dengan O4. Itu kenapa? Itu namanya sehadap. Berarti sama dengan 110 derajat. Ya. Pertanyaan B. Sudut O1, ini O1. Di sini tadi O4 ini 110 derajat, ya. Berarti kalau kita isi secara langsung ke nilai, ini berarti juga sama dengan 110 derajat, ya. Ya.
Kita gabungkan dengan hubungan antar sudut juga pasti ini bertolak belakang, ini juga 110 derajat. Jadi bisa kita isi semua. Ini juga pasti ya. Ini kan sehadap 2 dan 2 ini 110 derajat. Oke. Sudut 1 ditambah dengan sudut P4 itu sama dengan 180 derajat. Ya. Kenapa? Inilah sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak. Maka yang ditanya adalah O1. Maka sudut O1 ya sama dengan 180 ya kurang. Ini tadi P4 itu adalah diketahui 110 derajat. 110 derajat. Maka sudut O1 itu sama dengan kita kurangkan 70 derajat. Oke. Yang C, sudut P1. Sudut P1. Ini dikatakan sudut P1. P1 sehadap dengan O1. Ini sama sudutnya dengan sudut O1. Ya. Maka sama dengan P1 itu sama dengan O1. O1 sudah dapat 70 derajat. Ya, maka P1 sama dengan 70 derajat. Artinya peserta didik sekalian bisa kita cari nilainya dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Sehadap sama besar, ya, sehadap sama besar. Berseberangan luar, berseberangan dalam itu sama besar. Sepihak itu jumlahnya 180. Ya, bertolak belakang juga sama dengan sama besar. Baiklah, untuk peserta didik sekalian, kita coba contoh yang kedua. Untuk yang contoh yang kedua, perhatikan di sini dikatakan sudut pertama ini diketahui sudutnya ini sama dengan 95 derajat. Ya. 95 derajat. Sudut yang kedua ini itu diketahui 110 derajat. Oke. Yang pertama ini dengan 5 sama. Sudut pertama sama itu besarnya dengan sudut kelima. Kenapa? Itu sama dengan sudut apa? Dalam berseberangan. Berarti besarnya sama, yaitu 95 derajat. Ini 95 derajat. Oke. Yang kedua, yang ditanyakan di sini kan sudut ketiga. Ini sudut ketiga. Berarti harus kita cari sudut keenam. Coba diperhatikan, sudut kedua dengan sudut keenam ini merupakan garis lurus atau berpelurus. Berarti sudut 6 tambah sudut kedua itu sama dengan 180. Yaitu sama dengan berpelurus. Ya. Berpelurus berarti sudut 6 itu sama dengan 180. Ya, ini sudut keduanya diketahui 110, kita kurangkan. Ya, sama dengan 70 derajat. Berarti sudut ke-6 ini 70 derajat. Ya. Coba diperhatikan. Ini berbentuk segitiga. Ya. Berarti sudut ketiga ini berbentuk segitiga. Ya. Diingat jumlah sudut segitiga 180 derajat. Jumlah sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Yang artinya sudut 5 ini ya pada segitiga tambah sudut 6 tambah sudut 3 sama dengan 180 derajat. Oke, sudut 5 itu sudah ada. Sudut 5 itu sama dengan 95. Oke, tambah sudut 6 itu 70. Sudut ketiga itu yang mau kita cari sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan dulu ini. 165 derajat tambah sudut ketiga
sama dengan 180 derajat. Maka sudut ketiga itu sama dengan 180 derajat dikurang 165. Ya, kita kurangkan sama dengan 15 derajat. Berarti sudut ketiga sama dengan 15 derajat. Ya. Oke, untuk peserta didik sekalian, itulah cara menentukannya. Kita hubungkan dengan segitiga dan kita lihat dari garis yang sejajar. Oke, kita lanjut coba contoh yang berikutnya. Tentukan nilai Y. Ini ada dua garis sejajar, garis B sejajar dengan garis D dipotong oleh garis G ke F. Maka tentukan nilai Y. Oke, kita lihat dulu yang sehadap. 3Y ini sehadap. Ini bisa saya sebutkan 3Y. Ya, ini saya sebutkan 3Y. Maka ini perhatikan, ini satu garis lurus atau berpelurus. Berarti 3Y tambah 102 itu harus sama dengan 180 derajat. Ya, jumlahnya ini harus 80 derajat. Maka 3Y itu sama dengan 180 derajat dikurang 102. Oke. Maka 3Y kita kurangkan dulu. 180 kurang 102 itu adalah 78. Ya, 78 derajat. Maka Y sama dengan 78 derajat dibagi 3. 78 dibagi 3 itu adalah 26 derajat. Maka Y-nya adalah 26 derajat. Atau bisa juga ini kita pindahkan, ini kan bertolak belakang, ini sama dengan 102 derajat. Ya, 102 derajat. Yang 3Y dengan 102 ini itu dalam sepihak. Berarti 3Y tambah 102 180 derajat. Sama saja. Sama saja ya. Oke, perhatikan contoh yang berikutnya. Tentukan nilai X. Ini adalah garis yang berpelurus. Berarti berpelurus itu ingat ya, jumlahnya sama dengan 180 derajat. Maka 3X tambah 5X tambah 20 itu sama dengan 180 derajat. Ini jumlahkan dulu, 8X sama dengan 180 kurang, pindahkan ini 20 ya. Maka 8X 180 kurang 20 itu adalah 160. Maka X sama dengan 160 derajat dibagi dengan 8 derajat ya. Ini satuannya derajat. Kita bagikan sama dengan 20 derajat. Berarti X-nya adalah 20 derajat. Yang ditanya cuman nilai X. Berarti X sama dengan 20 derajat. Sekarang contoh yang berikutnya. Ini berpenyiku. Ini sudut siku-siku. Jadi kalau dia berpenyiku, itu artinya 8X tambah 10X itu harus 90 derajat. Ya. Oke, 8 tambah 10 itu adalah 18. X sama dengan 90 derajat. Maka X sama dengan 90 derajat dibagi 18. Maka X sama dengan 90 derajat dibagi 18 itu adalah X sama dengan 5 derajat. Tapi di sini yang ditanyakan adalah sudut RPQ, yaitu RPQ. Ini yang ditanyakan adalah ini RPQ. Sudut RPQ itu sama artinya dengan 10X. Ini sudut RPQ 10X. Berarti tinggal kita ganti 10 kali X-nya berapa? 5 derajat. Ya. Maka 10 kali 5 itu adalah 50 derajat. Oke, itulah untuk peserta didik sekalian. Diingat untuk berpelurus jumlahnya 180. Sedangkan untuk berpenyiku jumlahnya adalah 90 derajat. Bagaimana dengan sudut yang bertolak belakang? Ingat ya, sudut bertolak belakang itu sama besar. Ini sama besar. Diketahui sudut SOP. SOP ini adalah 45 derajat. Berarti kalau ini 45, ini juga 45. Bertolak belakang itu sama besar. Oke. Ya, ROQ berarti ROQ-nya 45 derajat.
ya. Selanjutnya ini, kita mau cari ini kan namanya berpelurus. Berarti dari sini SOR itu bisa kita cari bahwa sudut POS ini POS, inilah sudut POS. Ditambah sudut ini, sudut SOR itu sama dengan 180 derajat ya, berpelurus. Sudut POS itu diketahui 45 derajat tambah sudut SOR itu sama dengan 180 derajat. Maka sudut SOR itu tinggal kita kurangkan 180 derajat dikurang 45 derajat ya, sama dengan kurangkan 135 derajat. Maka ini 135 derajat. Berarti bisa kita isi 135 derajat. Yang ditanya POQ, ini lagi ditanya, ini kan bertolak belakang. Berarti ini 135 derajat lagi, ya. Berarti ini 135 derajat. Oke, baiklah. Untuk peserta didik sekalian, itulah beberapa contoh yang berkaitan dengan sudut yang sehadap, bertolak belakang, sepihak, berpelurus, dan berpenyiku, dan yang lainnya. Hubungan antara sudut. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Di sini ada saya lampirkan soal, silakan dikerjakan untuk mematakan pengetahuan kamu tentang hubungan antara sudut dan dua garis sejajar jika dipotong satu garis lain. Terima kasih.